95.9 Smart FM. Smart FM presents Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Sudah jamak rasanya penggunaan telepon ya, dan kita tahu bahwa kalau tidak ada telepon, kayaknya itu nggak mungkin banget deh. Itu hidup bisa terputus hubungannya dari dunia luar dan sebagainya gitu. Tapi bagaimana caranya atau apakah sudah bisa kita maksimalkan untuk selling, untuk memaksimalkan penjualan kita? Belum tentu. Harus tahu tekniknya. Selamat pagi Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung. Anda terhubung bersama-sama dengan kami semuanya dalam Smart Business Talk. Di kesempatan pagi hari ini saya sudah bersama dengan Mr. James Gui. Selamat pagi Pak James. Selamat pagi Ola, senang sekali lihat Ola ceria ya. Ya. Segar banget. Dan selamat pagi Smart Listeners di seluruh Indonesia. Senang sekali kita jumpa lagi. Selamat pagi. Pak James sedang di taman di mana? Oh, sekarang lagi di Changi Airport. Oh. di Changi Airport di dunia penghayalan saya. Oke, baik. Pak James kan benar ya, telepon itu kan sebenarnya sudah sangat jamak banget ya. Kita pakai setiap, rasanya tidak ada satu orang pun yang tidak punya gitu. Baik itu smartphone atau telepon ponsel biasa begitu. Yes. Jadi artinya ada gitu. Tapi kalau sampai kita membahas mengenai powerful teknik ini berarti nggak semuanya paham. Nah, Pak James mungkin bisa kasih gambaran dulu. Umumnya kita memperlakukan telepon, terutama para sales ini hanya untuk apa sih? Mungkin Pak James bisa kasih gambaran kenyataan fakta di lapangannya gimana? Silakan. Yes. Fakta di lapangan ya Ola ya, khusus dalam kondisi pandemik ini adalah ya mestinya kan customer atau calon-calon pelanggan enggan ketemu orang sales ya karena PPKM dan social distancing dan sebagainya kan ya. Jadi secara umum sama teman-teman aja kalau nggak penting-penting amat orang nggak mau ketemu. Ya apalagi ketemu sama orang sales ya, pasti sudah prioritas kesekian lah. Jadi dalam satu sisi pelanggan enggan ketemu dengan orang sales, tapi dalam sisi lain orang sales harus ketemu dengan pelanggan, kan dia harus kejar target kan. Jadi di sanalah jadi miss-nya ya. Jadi mau tidak mau orang sales harus switch ya, instead of visiting the customer secara fisik ya di kafe atau di kantornya pelanggan ya, mau tidak mau harus kunjungi customer lewat telepon ya. Nah, itu kenyataan di lapangan akibat dari pandemik ini. Oke. Tapi dari sisi mental orang sales Ola ya, justru dia sudah bertahun-tahun didoktrin kalau mau closing paling bagus kunjungi pelanggan, betul kan? Betul. Ya kan, orang sales yang sekedar telepon pelanggan kan ditegur sama atasan, you malas ya, masa mau telepon aja bisa closing, ketemu orang dong, betul kan ya? Jadi sudah terdoktrin ya, cara terbaik adalah ketemu orang. Ya, nah kalau sudah ketemu, follow up-nya, koordinasinya lewat telepon boleh, ya kan? Itu sudah didoktrin tuh, Tiba-tiba akibat dari pandemik ini malah disuruh jualan lewat telepon, maka secara mental dia tolak. Bukankah dulu bilang nggak bisa, sekarang kok harus bisa? Nolak dia nolak karena cara telepon itu dianggap not the best way to sell kan? Ya, maka dari itu harus dikasih pemahaman, harus dikasih jurus-jurus nyata untuk membuang paradigma itu dan kasih skillnya bagaimana cara melakukannya. Dan tadi pertanyaan Ola, banyak orang sales justru walaupun mereka telepon pelanggan sebisa mungkin, tapi salah strategi, salah taktik, salah cara. Banyak yang salah. Maka hari ini saya mau angkat topik ini supaya bisa kasih teman-teman sales ya gambaran kesalahannya ada di mana Ola. Baik.
Ternyata artinya dengan modal pulsa, kita punya pulsa dan paket data sebenarnya bisa dong ya untuk sell more begitu ya. Ya. Tapi seperti apa tekniknya, Smart Listener, kami mengundang Anda dulu ya untuk bergabung. Kita masih punya banyak kesempatan. Kita mau cek dulu nih, cek ombak di antara Anda sendiri gitu ya. Pada saat telepon, itu menurut Anda yang paling susah untuk Anda sampaikan kepada klien itu apa? Soal harga, ya, soal harganya, atau kemudian soal closing dealnya begitu ya. Kalau misalkan mereka tawar dari sisi penawaran harganya, minta potongan harga dan sebagainya, atau Anda kesulitan untuk memaparkan apa yang menjadi kelebihan dari produk Anda. Nah, di antara ketiga itu mana yang paling sulit buat Anda? Atau Anda punya kesulitan yang lain? Silakan ya. Anda boleh sharingkan itu ke 0812 11 12 959. Kami juga sedang live di YouTube di kanal Smart FM plus di Facebook. Jadi Anda juga bisa menjangkau kami melalui Facebook. So, pergunakan kesempatan ini untuk Anda belajar bagaimana memaksimalkan ponsel Anda. Jangan biarkan ponsel Anda keren semuanya brandnya ya, tapi nggak menghasilkan. Alright. So, silakan. Kita akan lanjutkan perbincangannya nanti di part yang berikutnya. Power Telepon, teknik to sell more. Kami jeda sesaat. Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Ingin karyawan atau agen-agen Anda terus meningkatkan omset penjualannya di masa new normal? Maksimalkan produktivitas seluruh karyawan perusahaan Anda dan keterampilan cara jualan agen-agen Anda dengan mengikuti online learning in-house training bersama James Gui melalui aplikasi Zoom. James Gui telah menyiapkan modul-modul khusus yang dirancang untuk perusahaan-perusahaan asuransi, MLM, properti, perbankan, dan sektor-sektor industri lainnya. Waktu dan investasi dapat disesuaikan dengan budget dan juga kebutuhan perusahaan Anda. Untuk mengundang James Gui dalam training online, hubungi Haryanto di 0815 8910 816. Sekali lagi di 0815 8910 816. Smart Listeners, ayo bergerak bersama pulihkan Indonesia. Ikuti berbagai program yang kami persembahkan untuk Anda semua dalam aksi Bergerak Bersama Pulihkan Indonesia. Sampaikan cerita Anda dan cara Anda dalam Bergerak Bersama Pulihkan Indonesia. Bagaimana Anda berbuat sesuatu dalam membantu sesama yang sedang kesulitan, di mana kepedulian Anda menjadi inspirasi bagi mereka yang mendengarkan. Kirimkan cerita Anda ke nomor WhatsApp radio ini dengan format nama, spasi usia, spasi alamat, spasi profesi, spasi nomor telepon, dan cerita Anda. Informasi lebih lengkap bisa Anda cek di Instagram radio ini. Cerita yang diudarakan akan dipilih untuk mendapatkan hadiah menarik setiap bulannya. Mari bergerak bersama pulihkan Indonesia. Program ini dipersembahkan oleh Smart FM, part of KG Radio Network, Alfamart, dan Lazismu, memberi untuk negeri. Dengan maraknya tontonan drama serial di TV, hal ini berdampak terhadap perilaku gaya hidup masyarakat. Saat ini, saya sudah terhubung dengan reporter kami di lapangan untuk menanyakan pendapat dari beberapa kalangan masyarakat berkaitan dengan gaya hidup yang keren. Mbak Cindy, sebagai mahasiswi, cowok yang keren itu seperti apa? Yang makan buah dong. Kalau menurut Mbak Tia, wanita karir nih, cowok yang keren itu yang seperti apa? Yang sehat dan makan buah. Kalau menurut Mas Ojo, cewek keren itu yang bagaimana? Oh, yang makan buah, Mbak. Banyak sekali manfaat dengan mengkonsumsi buah-buahan. Mencegah obesitas, menurunkan kadar kolesterol dan tekanan darah, juga menurunkan resiko penyakit. Wow, ternyata mengkonsumsi buah banyak manfaatnya dan keren. Coba, saya mau tanya Mas yang hitam manis ini. Mas, cewek keren itu yang seperti apa? Keren. Yang seperti kakak reporter depan saya ini toh. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Listener dan juga sahabat yang bergabung, terima kasih buat Anda yang ada di Makassar dan juga Manado. Kita walaupun jauh tapi bisa terhubung bersama-sama pagi hari ini. Begitupun dengan Anda yang ada di Banjarmasin dan juga Balikpapan ya, kemudian Pekanbaru, Palembang, Medan, Surabaya, Yogyakarta, Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, dan kota-kota di sekitarnya. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Mohon doanya ya, kami bisa mengunjungi Anda satu persatu. Yeay! Senangnya ya. Nah, kita kabari Anda semuanya di kesempatan pagi hari ini. Semoga dibukakan jalan buat kita bisa berjumpa ya bersama-sama dengan Pak James juga tentunya ya. Smart Listener, di kesempatan pagi hari ini ngobrol bersama dengan Pak James ini saya yakin banget adalah waktu yang selalu Anda tunggu-tunggu ya, bahkan mungkin Anda bikin alarm ya pengingat tersendiri gitu ya untuk nggak kelewatan serial obrolan bersama dengan Pak James. Pagi hari ini kita membahas mengenai power telephone techniques to sell more in the new normal. Meskipun pandemi sudah mulai landai menurun begitu ya, tetapi agaknya kita tetap harus waspada. Nah, bagaimana dengan pandangan Pak James gitu ya? Banyak yang menganggap nih Pak James, udah tenang aja Pak James, nggak penting, ini juga pandemi juga udah mulai landai kok, udah berkurang begitu. Pandangan Pak James sendiri gimana? Apakah ini kita belajar teknik telepon ini nih, powerful teknik telepon ini juga dalam rangka antisipasi, karena kan kita nggak tahu ya situasi ke depan tuh akan kayak gimana begitu. Gimana pandangan Pak James? Ya, sebisa mungkin selesai pandemik kan life goes back to normal ya, sebisa mungkin ya. Namun pada kenyataannya 2 tahun ya, 2 tahun kondisi ini sudah terbentuk kebiasaan baru. Ya, sudah terbentuk kebiasaan baru di mana pelanggan kita atau prospek kita lebih nyaman kalau di contact by phone, ya lebih nyaman kalau udahlah nggak usah ketemu, kita Zoom aja lah, betul ya? Ya, jadi dulu dikit-dikit mesti ketemu, dikit-dikit ketemu. Sekarang dikit-dikit kalau nggak penting-penting amat by Zoom aja deh, kalau nggak penting-penting amat by video call aja deh, betul kan? Ya, jadi sudah ada geseran dalam hal kebiasaan dan pola. Okay, so selling by phone itu tetap akan jadi salah satu alternatif ya, dan jujur kata ya, selling by phone itu buat kita jauh lebih produktif loh. Oke, karena apapun yang kita mau tawarkan kepada pelanggan, sebenarnya inti dari percakapan itu 15 sampai 20 menit intinya. Tapi kalau kita kunjungi dia, ya, kita harusnya basa-basi 15 menit sebelum kita to the point dan 15 menit setelah kita to the point. Ya, jadi 30 menit udah buang khusus untuk basa-basi. Kalau di telepon basa-basinya 3 kalimat doang sih. Ya, nggak mungkin by telepon 3 basa-basi 30 menit, nggak mungkin. Ya, so dengan demikian aja sudah jauh lebih ngirit. Belum lagi kalau kita kunjungi dia, minimal juga pergi 30 menit, balik 30 menit, 1 jam, 1,5 jam dibuang hanya untuk itu. Sedangkan kalau by phone, intinya to the point 15 menit. Bayangin 1,5 jam, kita sudah bisa telepon 6 orang loh. Jauh lebih produktif by phone. Ya, jadi kalau katakanlah ya, 10 orang yang kita telepon, 1 beli. 10 orang yang kita kunjungi atau 10 orang yang kita tawarkan, 1 beli. Oke? Dalam 1 hari, kalau kita kunjungi orang, paling bisa kunjungi 3 orang. Berarti untuk dapat 1, perlu 10 kunjungan, betul? Berarti 3 hari. 3 hari bisa dapat 1. Tapi kalau di telepon, dengan 15 menit percakapan, 1 jam itu bisa kita telepon 4 orang. Betul kan? 1 jam telepon 4 orang. 1 hari bisa at least telepon 20 orang. Berarti kalau 20 orang, 10 dapat 1. 1 hari bisa dapat 2 loh. Jadi kalau kunjungan, 3 hari dapat 1. By phone, 1 hari dapat 2. 3 hari sudah dapat 6. Betul kan? Dan jauh lebih irit biaya, irit tenaga. So if you can sell by phone, actually you are extremely productive. Ya. Nah, cuma banyak orang sales karena dia tidak bisa menguasai selling by phone, maka alternatifnya kunjungan. Ya, tapi jauh lebih produktif. Baik, Pak James, kita mulai ya dari powerful teknik ini. Tapi sebelum powerful teknik, barangkali apa sih yang Pak James lihat
begitu ya kesulitan-kesulitannya yang seringkali dihadapi oleh para sales. Apakah oke tadi mental satu hal ya. Bagaimana dengan suara? Karena ada juga yang menganggap, aduh Pak, saya suaranya nih nggak bagus kalau di telepon ya, udah cempreng ya, terus kemudian saya juga kalau ngomong terbata-bata begitu. Nah, mungkin Pak James bisa sebutkan hal lain yang seringkali menjadi bottleneck gitu kan, bagi para sales ini enggan ya untuk memaksimalkan telepon. Oke. Teman-teman sales ya atau sales leader yang membawahi orang sales, tolong sampaikan ya bahwa tidak ada calon pelanggan Anda yang sedang bengong liatin telepon, menantikan telepon masuk dari orang sales. Nggak ada. Okay? Nobody is expecting your call. Nobody look forward to your call. Okay? Nobody wants to talk to you. Itu poin pertama. Ya. Poin kedua, siapapun yang kita telepon, jam berapapun kita telepon dia, telepon masuk kita sudah pasti menginterupsi dia. Okay? Dia sedang baca buku, dia sedang nonton televisi, ya, dia sedang buat planning, dia sedang bikin PowerPoint-nya, dia sedang buat laporannya, dia sedang hitung-hitungannya, dia sedang buat laporan, whatever, okay, ya, dia sedang santai, dia sedang istirahat, bahkan dia sedang tidur, ya, okay. Apapun yang dia sedang lakukan, telepon masuk Anda mengganggu dia. Betul kan? So, your phone call is always an interruption. Okay? Nah, smart listeners, coba bayangin. Orang yang diinterupsi, senang atau tidak? Udah pasti nggak senang. Oke, orang yang diinterupsi udah pasti nggak senang. Poin kedua, pertanyaan kedua, orang yang diinterupsi, dia sedang baca buku, dia sedang bikin laporan, tiba-tiba telepon Anda masuk, bisakah dia konsentrasi mendengarkan penawaran Anda? Pasti nggak bisa. Dia pengennya cepat-cepat selesai percakapan Anda supaya segera dia bisa kembali ke kegiatannya sebelumnya, betul? Betul. Oke, nah itu dalam sisi si penerima telepon. Kita pula orang sales si penelpon. Maunya begitu kita telepon orang, apapun yang dia sedang lakukan, stop itu, konsentrasi kepada kita. Yang benar. Yang benar. Oke, ya. Dan dia harus berminat. Mana mungkin? Maka dari itu di-miss-nya di sana tuh, ya. Maka apapun yang kita tawarkan, dia pasti bilang, wah mas, sorry, saya lagi sibuk, ya, saya lagi nggak berminat, thank you very much. Betul kan? Supaya dia cepat-cepat cut yang nggak penting, kembali kegiatannya. Oke? Ataupun, kalau dia mau dengar, dia bilang, mas, oke. Bisa to the point nggak mas? Intinya apa? Betul kan? Dia minta kita intinya apa? Dan kita sebagai orang sales paling nggak suka kalau dipepetin untuk inti kan. Kita harus bikin cerita dulu kan. Ceritanya harus nge-flow dulu, baru masuk ke poinnya kan. Nah sedangkan dia maunya terburu-buru intinya apa. Nah kalau kita diinti kayak gitu, tergesa-gesa, pasti sales call-nya nggak efektif. Oke? Maka dari itu selalu miss-nya di sana. Ya karena orang customer tidak mau dengar, maunya tergesa-gesa, orang sales tetap mau cerita dan mau cerita panjang lebar. Oke, jadi nggak masuk di sana. Oke, itu poinnya ya. Jadi usulan dari saya adalah jangan pernah menawarkan penawaran Anda waktu Anda telepon dia pertama kali. Jadi kalau saya telepon Ibu Ola sekarang, ya, dan langsung saya nawarin produk Anda, training Anda, sudah pasti Anda nggak konsen, betul kan? Anda lagi sibuk dengan kegiatan itu, tiba-tiba ada orang telepon nawarin training, aduh entah aja dah, betul kan? Entah aja. Okay. Nah, tapi kalau saya ngomong sesuatu dan misalnya ya percakapan kita langsung praktek ya Ola ya. Oke, ya. Banyak orang sales, selamat pagi Mbak Ola, Ibu Ola, saya James Gui dari perusahaan gini. Bu sibuk nggak Bu? Ya saya lagi sibuk. Sebentar aja Bu ya, saya cerita ya. Udah tanya orang sibuk nggak? Orang bilang sibuk, saya bilang sebentar saya cerita. Berarti sibuk nggak sibuk, saya lebih penting, gitu kan? Iya. Sebaliknya kalau saya telepon, selamat pagi Ibu Ola, saya James. James dari mana? Ibu belum kenal saya. Ibu sibuk nggak Bu? Oh, saya lagi sibuk. Oke. Karena Ibu sibuk, ya, saya singkat aja. Betul kan? Menarik kan? Karena Ibu sibuk, saya singkat saja. Oke ya, Bu. Saya tahu Ibu di bisnis ini dan Ibu punya pasukan sales.
mendekati akhir tahun ini, banyak orang sales nggak capai target. Dan kami punya jurus-jurus bagaimana membantu tim sales Anda capai target. Okay, now is not the time to talk to you. You are busy, ya. Ibu, kapan ada waktu? Ibu waktu santai, senggang, sambil ngopi. Saya perlu 10 menit ceritakan ke ibu. Dan kita diskusi. Kalau cocok kita bahas, kalau nggak cocok ya sudah. Tapi santai-santai 5 menit, 7 menit aja. Kapan ibu ada waktu 5 menit, 7 menit santai kita ngobrol, Bu. Tapi jangan sekarang lah, ibu lagi sibuk. Enak nggak? Kan? Nah, saya trigger sesuatu dan ibu yang Anda rasa ini gue perlu nih. Ya perlu, orang sales saya nggak capai target nih. Saya perlu nih, tapi jangan sekarang. Boleh nih, kalau jangan sekarang saya lebih tenang. Betul kan? Oke. Ya. Itu caranya. Bahasanya seperti memberikan, belum fix banget memberikan solusi, tapi sudah menenangkan begitu ya Pak James ya. Yes. Ya, dan orang rasa tenang kan ya? Orang rasa tenang, nggak ada unsur pemaksaan, ya, santai-santai. Kapan ibu lagi senggang kita ngobrol-ngobrol, ya. Kalau cocok kita bahas lebih lanjut, kalau nggak cocok ya udah nggak apa-apa. Kalau ya dengan pola atau kalimat yang seperti itu mungkin akan dengan mudah saya begitu. Kayaknya tadi malah justru langsung ingin berubah pikiran. Gimana kalau hari ini? Iya, ya kan. Jadi ibu malah kapan ada waktu? Mungkin sore ini atau besok. Ya kan? So simple. Dan betul. Kalau Ibu Ola bilang, kalau gitu sore jam 4, ya jam 4. Nah berarti jam 4 itu waktu saya bel Anda, itu 10 menit sudah milik saya kan? Ya, betul. Oke, Pak James, baik. Ini bottleneck yang sering kali dihadapi oleh para sales ya. Tolong dipahami bahwa tidak ada konsumen yang dengan sengaja menunggu-nunggu telepon dari para tim sales. Nggak ada. Jadi suka nggak suka kita memang harus telepon dan kita memang harus lakukan sesuatu. Tapi bagaimana kemudian tekniknya nih ya? Kalau tadi kan mungkin barangkali Anda akan mengatakan begini. Iya Pak James sudah piawai, ngomongnya lancar banget lagi, gape bener gitu ya. Bagaimana dengan kami? Apa awalannya, bahasanya, bagaimana kemudian mengunci, mengubah yang tadinya menolak malah jadi iya ya, kepengen begitu. Habis ini kita bahas ya teknik-tekniknya, 1, 2, 3, 4. Tetap bersama dengan kami Smart Listener dalam perbincangan Smart Business Talk di kesempatan pagi hari ini. Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Ingin karyawan atau agen-agen Anda terus meningkatkan omset penjualannya di masa new normal? Maksimalkan produktivitas seluruh karyawan perusahaan Anda dan keterampilan cara jualan agen-agen Anda dengan mengikuti online learning in-house training bersama James Gui melalui aplikasi Zoom. James Gui telah menyiapkan modul-modul khusus yang dirancang untuk perusahaan-perusahaan asuransi, MLM, properti, perbankan, dan sektor-sektor industri lainnya. Waktu dan investasi dapat disesuaikan dengan budget dan juga kebutuhan perusahaan Anda. Untuk mengundang James Gui dalam training online, hubungi Haryanto di 0815 8910 816. Sekali lagi di 0815 8910 816. Smart Listener, berita terkini, kasus virus corona COVID-19 di Indonesia mencapai 3.200.000 lebih. Mari semakin waspada dan pemerintah terus mengingatkan disiplin protokol kesehatan guna mencegah penularan virus COVID-19 baik di ruang terbuka dan tertutup. Dan saat ini, WHO memastikan penularan virus COVID-19 bisa lewat udara yang justru paling ditakutkan. Penularan lewat udara lebih cepat di ruang tertutup karena sirkulasi udara di ruang tertutup tidak baik sehingga virus COVID-19 tersebut hanya berdiam di ruangan. Bagaimana solusinya? Pemerintah menghimbau gunakan masker, jaga jarak, serta cuci tangan dan buat sirkulasi udara yang baik di ruangan tertutup. Exhaust fan adalah pilihan tepat karena exhaust fan mengatur sirkulasi udara secara kontinu, mengalirkan udara dari dalam keluar dan sebaliknya, sehingga udara selalu baru.
Informasi hubungi 021 563 8311. Toll free 0800 1333 535. Smart Listener KDK mengajak kita tetap berpikir positif dan lakukan protokol kesehatan. KDK Solution to your ventilating system. Tahukah Anda, 83% informasi yang kita terima sehari-hari didapat melalui indera penglihatan. Sebanyak 40% atau 100 juta penduduk Indonesia membutuhkan kacamata. Dan Kasum Vision Care menjawab kebutuhan itu. Kasum berdiri sejak 1938 dan mendapatkan penghargaan sebagai optik pertama atau pionir dari Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Republik Indonesia. Kasum menyediakan layanan vision care, layanan pemeriksaan mata komprehensif dan berkelanjutan terutama di masa pandemi COVID-19. Selengkapnya, simak bahasanya bersama Dailami Aziz, Country Marketing and EPS Manager, Essilor Indonesia, dan Trista Mutia Kasum, CEO Kasum Vision Care, pada hari Selasa 12 Oktober 2021 mulai pukul 5 sore dengan tema Lindungi Penglihatan Anda di Era Digital dengan Solusi Terbaik. WhatsApp interaksi ke 0812 11 12 959. We take the time to listen to you. 95.9 Smart FM Jakarta. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Malaysia dan juga sahabat yang bergabung, kami sedang live di Facebook. Silakan Anda yang ingin menjangkau kami di sana, Anda boleh bertanya juga ya. Kalau Anda mempergunakan telepon ini, jujur deh Anda sebagai para tim sales gitu, yang paling susah tuh apa? Memulai obrolan, memulai katanya, kalimatnya, atau kemudian ketika menyebutkan harga. Ya, karena suka merasa, aduh kayaknya nggak bebas banget nih kalau ngomongin angka-angka, harga-harga di saat telepon begitu, atau mau mengclosingkannya, itu yang menurut Anda menjadi sangat susah banget. Silakan Anda boleh sharing ke 0812 11 12 959. Sudah ada pertanyaan dari Pak Wahyu yang masuk di kesempatan pagi hari ini. Pak Wahyu dari Lampung, Pak James bertanya gitu ya, kata-kata di awalannya gimana ya Pak ya, supaya nggak kesannya kita kayak mengganggu gitu loh. Rasanya canggung gitu loh Pak, apalagi kalau misalkan kita belum kenal-kenal banget, katanya seperti itu. Nah kalau gitu ini sekaligus menjawab teknik yang Pak James mau kemukakan. Yes. Apa-apa saja step-stepnya. Silakan Pak James. Thank you. Oke. Contoh ya, kita sudah sering terima telepon ya yang berbunyi seperti ini. Saya juga ya. Selamat siang, apakah saya bicara dengan Bapak James Gue Tianhu? Itu kalimat sudah mengundang ditolak itu. Kalimat sudah mengundang ditolak. Oke. Satu, lemes. Bayangin ya, saya lagi sibuk nih. Saya lagi bikin branding ya. Selamat siang. Dari sopan santun sih nggak salah ya. Dari sopan santun nggak salah. Oke. Ya. Selamat siang. Apakah saya bicara dengan Bapak James Gue Tianhu? Itu udah undang ditolak karena sudah 1000% bukan teman saya. 1000% bukan teman saya. Karena saya mau tanya teman-teman Smart Listeners seolah, apakah pernah dalam sejarah hidup Anda, teman Anda panggil telepon Anda, sebut nama lengkap Anda? Enggak. Pernah, betul? Okay. Justru semakin lengkap nama disebut, semakin bukan teman. Betul ya? Iya. Nah, betul kan? Dan kedua, tidak ada teman saya yang telepon dengan nada flat. Betul kan ya? Ya. Ada nggak teman saya telepon, halo James, apa kabar? Kan nggak ada. Betul kan? Iya. Ya? Oke. Nah, itu satu. Nadanya sudah mengundang. Nama lengkap disebut aja sudah mengundang didepak keluar dari telepon. Oke. Ketiga, sudah sebut nama yang lengkap salah lagi. memang not fair sih, nama saya nama asing ya. Oke ya, tapi nama orang Indonesia kan lebih gampang ya. Nah, nama saya, bapak saya tulis kasih saya namanya James. Tapi saya dipanggil James. Udah bete, betul nggak?
Udah bete betul kan ya? Nama saya James ya. Yang telepon jangan-jangan orang Batak. Ya bisa jadi, nggak tahu orang dari mana lah. Ya. Tapi saya yakin, saya yakin orang itu pernah dengar film James Bond, betul kan? Ya bacanya James ya, bukan James Bond. Iya, tapi orang itu pernah nonton film James Bond, betul kan ya? Ya kan? Dan sampai dia direkrut oleh sebuah katakan bank ya, karena biasanya kan orang bank yang teleponnya. Dia kalau direkrut dari orang bank, berarti sekolahnya udah relatif tinggi, betul? Betul. Ya kan? Ya. Nah, kalau ya tukang Gojek panggil saya Pak James, nggak apa-apa lah, betul kan ya? Oke ya. Tapi ini orang yang sudah punya pendidikan loh. Oke ya. Oke, anyway. Jadi satu poin ya. Jadi selamat pagi, apakah saya bicara dengan Bapak James Gue Tian Hu? Udah langsung tolak, nggak mau. Oke, coba ya. Saya nggak tahu apakah skripnya diperbolehkan seperti itu, tapi kalau Anda telepon daripada selamat pagi, apakah saya bicara dengan Bapak James Gue Tian Hu? Oke, Anda bisa bilang selamat pagi Pak James, apa kabar Pak? Pasti saya tanya baik. Ya, dari siapa nih? Betul kan? Ya kan, tapi selamat pagi, apakah saya bicara dengan Bapak James Gue Tian Hu? Udah deh, gue tolakin aja dah, betul kan? Udah gue tolakin aja, ini kalau bukan bank kartu kredit, betul kan? Ya, betul. Selamat pagi Pak James, apa kabar Pak? Baik, terima kasih. Dari siapa nih? Pak, saya dari Bank XYZ Pak. Ya, Pak, saya tahu Bapak lagi sibuk ya Pak ya? Oh ya, lagi sibuk lagi ya Pak. Oke, maka dari itu Pak, sorry ya saya interupsi sebentar Pak. Kami dari bank ini ada satu produk yang Pak, kami punya data yang sangat bagus. Saya tahu Bapak di bisnis ya. Data ini kami dapat dari whatever organization yang sangat membantu Bapak untuk planning tahun depan, Pak. Oke, data ini saya siap berikan kepada Bapak dan jelaskan kepada Bapak. Oke, ya. Tapi I know you're busy now, Pak. When is a good time? I only need 2, 3, 4 minutes to talk to you. Ya, setelah itu kalau useful kita bahas lagi, kalau nggak useful nggak apa-apa. Ya, Pak James jangan sekarang. Ya, kapan Pak James ada waktu senggang? 5 menit aja. Saya cerita ke Pak James. Kalau cocok kita lanjut, kalau nggak cocok nggak apa-apa. Pak James kapan ada waktu 5 menit Pak? Sore ini atau besok? Udah kan? Ya, oke. Halo Pak James, selamat pagi, apa kabar Pak? Boleh dong, kenapa harus selamat pagi Bapak, apa saya bicara dengan Bapak James Gue Tian Hu? Aduh, kayak lemes banget, udah bosan ngomong gitu, kayak terpaksa banget gitu loh. Energy in the voice, energy in the voice. Oke. Ini poin yang pertama penting banget untuk kita pahami nih smart listener ya, energi energi voice kita ini sangat menentukan, nada nggak boleh datar-datar saja, karena ini menunjukkan sebenarnya kita tuh niat apa enggak sih pengen ngomong, kira-kira gitu ya Pak James ya. Ya, dan itu menentukan apakah Anda mau minta sesuatu dari saya, maka suara Anda sungkan-sungkan, nggak enak hati, kalau bahasa Yunaninya puhau ise gitu ya, oke ya, nggak enak hati, karena Anda mau minta sesuatu dari saya, atau sebaliknya, kalau Anda ada sesuatu yang mau diberikan kepada saya, Anda pasti excited, betul? Misalnya nggak usah kasih hadiah deh, ya, ada berita baik nih, kan pasti energinya berbeda. Betul kan? Tapi kalau saya mau minta duit dengan Anda, pasti Bu, maaf ya Bu ya, moga-moga tidak mengganggu Ibu, betul kan ya? Nggak akan ada, Bu, ada berita baik Bu, saya mau pinjam duit dari Ibu, kan nggak mungkin, ya kan? Nah, jadi nada kita menentukan kalau Anda mau minta, oke, tapi Anda mau berikan, Anda ada produk bagus, Anda ada promo, Anda ada diskon, Anda ada hadiah, kan Anda mau beri. Nah, sesuatu yang diberi kok suara Anda nggak excited gitu loh. And if you are not excited, how can I be excited? Oke, jadi Anda telepon saya untuk bikin saya penasaran loh, bukan undang saya untuk menolak Anda loh. Siap, oke. Makin jelas smart listener, apa yang membedakan ada antusias tadi begitu ya, itu kan adalah berangkat dari niatan kita. Niatan kita kalau meminta sesuatu, ya kita jadinya nggak enak bawaannya. Tapi kalau kita yakin kita punya sesuatu yang mau dibagikan kepada klien, maka kita akan antusias. Ya juga ya Pak James, artinya gini, kalau kita nggak yakin dengan produk kita nggak nyaman, maka kita juga pasti bawaan keluar juga akan seperti itu ya Pak James. Oke.
Nah, teknik yang kedua nih Pak James, apa Pak James yang powerful yang harus dimiliki oleh para sales? Oke, katakan kita sudah buat janji ya, sorenya saya ngobrol-ngobrol sama Ola ya. Selamat sore Bu Ola, ya Bu, sudah santai ya Bu ya. Oke ya Bu ya. Bu, how is business Bu? Ya, wah bisnisnya lancar dan sebagainya. Tim sales capai target nggak? Ada yang capai, ada yang nggak capai dan sebagainya. Oke ya, Bu. Will it help? Ya, akankah ini membantu jika ada cara-cara untuk bisa bantu orang sales 2,5 bulan terakhir ini ngebus prestasi mereka, ngebus antusiasme mereka sehingga bisa akhiri 2,5 bulan ini dengan semangat yang tinggi, finish strong lah. Akan membantu nggak Bu? Oh, sangat membantu ya. Oke Bu. Kira-kira kalau tim sales Ibu ya rata-rata peningkatannya 5% lah. Rata-rata peningkatan 5%. Nggak usah muluk-muluk 5% aja. Itu omset jadi berapa, Bu? Kalau masing-masing meningkat 5%, dalam 2,5 bulan ini bisa 300 sampai 500 juta sih ya. Kalau 5% ya. Oke, Bu. Kami ada program. Ibu mau dengar nggak? Ibu mau dengar nggak? Boleh cerita. Tuh kan, sebelum saya ngomong, saya undang. Boleh cerita nggak? Supaya apa yang saya cerita itu atas undangan loh. Atas undangan. Betul. Saya hadir bicara sama Anda atas undangan. Saya mau cerita tentang programnya atas undangan. Oke ya. Saya cerita Bu ya. Oke, boleh. Nah, kita punya program yang sudah proven ya. Hanya webinar 4 jam. Dari track record kami ya, dari 4 jam ini rata-rata sales naik 20% sih. Tapi tadi saya nggak mau muluk-muluk 20%, 5% aja. 5% itu udah terjemah menjadi 500 juta. Nah Bu, untuk mendapatkan increase of revenue 500 juta, kira-kira worth it-nya biayanya berapa Bu? Oke, worth it-nya kayaknya 10% deh, 50 juta investasi untuk mancing hasil 500 juta worth it ya Bu ya. Baik Bu, 50 juta ya. Program kami bukan 50 juta Bu, hanya 15 juta Bu. Oh ya? Nah itu yang saya mau tanya. Kalau Ibu rasa ini worth it, ya yuk kita bahaslah pelaksanaannya gimana gitu. Oke? Nah ini udah ngobrol-ngobrol nih, udah nyantol nih, pasti nyantol nih, pasti nyantol. Oke, see, I ask you questions first. Ya kan, bagaimana prestasinya? Berarti Anda yang mengaku Anda punya problem dulu kan? Baru saya hadir dengan solusi. Oke, jadi untuk menjawab pertanyaan Ola, yes, setelah basa-basi 1-2 kalimat, Anda harus siapkan pertanyaan-pertanyaan supaya si lawan bicara itu mengaku ada problem. Sehingga begitu dia ngaku ada problem, barulah Anda memperkenalkan solusi Anda untuk bantu problemnya. Nah, banyak orang sales, mumpung dikasih waktu, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan Ibu Ola. Bu, begini, kami punya program gini. Begitu kami sudah punya program, Anda sedang mikir bagaimana saya menolak orang ini, betul? Betul. Pak James pasti sepakat ya. Saya kalau dengar orang yang mengatakan terima kasih atas waktu dan kesempatan, aduh ya ampun, itu nggak usah disebutin kenapa sih gitu. Kayaknya jadi panjang kali lebar. Kayaknya senang berbahasa basi sekali gitu. Yes. Benar yang Bapak bilang sih, udah mikir-mikir gimana caranya untuk menolak ya gitu. Betul kan? Jadi banyak sekali kalimat-kalimat dari orang sales yang dia tidak sadar maupun dia tidak bermaksud. Mengundang ditolak. Ya. Mengundang ditolak. Baik. Smart listener, ini poin yang penting juga, poin yang kedua ya, ajukan pertanyaan dulu gitu ya, gali supaya kemudian dari situlah kita berangkat menyampaikan solusinya. Tetapi tadi jangan pergunakan kalimat terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Itu yakinlah itu si pendengar atau calon klien sedang bersiap-siap gimana caranya mau menolak orang ini ya. Kalau mau bilang begitu ya Ola ya, nggak mau bilang Ibu Ola, saya tahu Ibu Ola sibuk loh, thanks loh Bu sudah luangkan waktu. Nah itu kan lebih membumi, betul kan ya? Emang lo di panggung. Baik,
Pak Jam, sampai sini kita ke WhatsApp ya. Ada Pak Jeffrey yang bertanya, nanti kita gali. Ini rasanya juga banyak pertanyaan yang serupa yang seperti ini. Tetap bersama dengan kami, Smart Listener. Kami masih membahas bagaimana kita bisa meningkatkan penjualan melalui telepon yang powerful. Kami jeda sesaat, tetap bersama dengan kami. Oke. Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. A digital strategy when Beragam bisnis semakin berkembang di era digital. Semua berlomba mencapai penjualan tinggi, mendapatkan konsumen sebanyak mungkin, dan perlombaan masih terus berlangsung. Apakah Anda sudah siap dalam perlombaan tersebut? Atau Anda masih terbuai dengan kemenangan masa lalu? Tingkatkan value proposition produk dan jasa Anda dan jadikan Smart FM sahabat terbaik Anda untuk mendukung kemenangan Anda dalam perlombaan. Be smart with Smart FM. Smart FM hadir di 10 kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Pekanbaru, Palembang, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Segera hubungi tim marketing Smart FM di 021 633 7783. Jadilah pemenang dengan produk dan jasa terbaik Anda. Dan pastikan Anda memilih Smart FM. Smart FM Jakarta. Business and Inspiration. Kita tahu bahwa pandemi COVID ini harus bisa. Dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut? Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Smart FM, The Spirit of Indonesia, menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur, namun mengungkap kebenaran, berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa. Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Di digital, kamu lakukan apapun, rekam jejak digital kamu. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai layanan video Smart FM di YouTube channel Smart FM. Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM, Business and Inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM. Smart FM Jakarta. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Listener dan sahabat yang bergabung, terima kasih Anda bersama-sama dengan kami membahas bagaimana menggunakan telepon menjadi sangat powerful ya untuk meningkatkan penjualan kita. Ternyata bukan hanya bermodalkan itu brand, boleh apapun ya, handphone, teleponnya. Tapi kalau kita tidak bicara dengan jelas, dengan niatan, bahkan tadi ada pertanyaan yang kita arahkan dulu untuk menggali kebutuhan dari klien, ya nggak jadi apa-apa begitu. Pak Jam, sebelum ke teknik yang berikutnya, izin saya ke YouTube sebentar ya, menyapa yang sudah hadir. Saya menyapa ada Bung Ratno Rai, salam dari Pontianak, terima kasih sudah bergabung ya. Kemudian ada Haryanto Gianto, Self Development Trainer hadir, terima kasih. Kemudian ada akun Dian Utari. Ada Pak Jeffrey Ki, selamat pagi Pak James. Woi Pak Jeff, selamat pagi Pak Jeff. Ya, kemudian itu teman berarti ya, karena menyebutnya Hai Pak Jeff gitu ya. Iya. Dan juga Hai Pak Hari. Ada Pak Haryanto, ada Hai Pak Hari. Ya, kemudian ada akun mode 1188. Pak James Kaula, terima kasih sudah hadir. Baik. Saya ke pertanyaan ya, ada Pak Yudi Kando bertanya gini, saya selalu voice WhatsApp untuk menjelaskan produk nih Pak James ya, klien bisa menyimak di saat dia santai. Itu udah tepat apa belum Pak James? Apa masukannya? Silakan Pak James.
Oke. Itu cara yang efektif, Pak. Cara yang efektif, ya. Namun dengan demikian, Anda justru akan mengurangi chance Anda untuk dapat respons dari pelanggan. Oke, ya. Gini, karena beliau bicara tentang WhatsApp, ya. Tujuan dari WhatsApp, oke, begini, ulang, oke. Kalau kita punya bank nama, katakan 500 orang. Dan kita telepon 500 orang itu, ya, dari 500 orang itu katakanlah 50 serius, ya, atau ya 75 serius, ujung-ujung yang beli 25 lah. Oke, berarti kita sudah harus luangkan effort yang luar biasa untuk nelpon 500 orang itu. Oke, ya, dan sebagainya. So, capek, satu capek, dua sita waktu, ketiga dari 500 orang itu yang beli 25, berarti kita sudah menghadapi 475 penolakan. Berat banget buat kita, oke, karena ditolak berulang-ulang, berat banget, oke. Nah, tapi kalau Anda kirim WA, katakan japri pun kepada 500 orang, ya, dengan menawarkan sesuatu yang exciting dulu, oke. Anda kirim ke Ola, oke, ya. Ibu Ola, hai, saya James. Bu Ola bergerak di bidang bisnis, Bu, ya. Nah, Bu, saya ada satu laporan, ya, satu report, ya, dari ini yang akan sangat membantu Ibu buat perencanaan untuk tahun depan. Ya, if you are interested in the report, ya, I will give it to you free of charge. WA to me. Ya, WA. Hanya bilang saya berminat, oke, nanti saya akan kasih. Oke, nah, 500 orang saya kirim. Responsnya katakan 75 aja respons, saya berminat. Berarti yang 75 yang respon itu sudah terfilter dengan sendiri, kan? Sudah terfilter dengan sendiri, dan yang 75 itu saya telepon. Ya, Bu Ola, thank you, Bu. Ya, Bu, berminat ya reportnya, ya. Boleh saya tahu, Bu, Ibu Ola bergerak di bisnis apa, Bu? Kenapa Ibu berminat atas reportnya, Bu? Oh, I see. Itu kepentingannya, ya. Oke. Report ini saya akan kirim. Sekaligus saya kasih penjelasan, Bu, ya. Kira-kira Ibu kapan ada waktu? Penjelasannya 10 menit, Bu. Sore ini atau besok? Nah, tuh kan. Link. Oke. Nah, setelah sudah itu baru kita presentasi kepada Ibu Ola, oke, ya. So, kalau Anda mau kirim voice notes, yang dikirim bukan penjelasan tentang penawaran Anda. Karena kalau Anda sudah jelasin, dia bilang, ya udah, nggak perlulah, gone. Oke, gone. See, tujuan dari WhatsApp bukan menjelaskan, bukan menjual. Tujuan dari WhatsApp adalah buat dia saking penasaran sampai dia respon ke Anda. Begitu dia respon ke Anda, inilah orang yang Anda mau buat janji pertemuan lewat telepon. See, WhatsApp itu untuk mancing. Jadi kalau Anda mau kirim voice notes, boleh. Selamat pagi, Bu Ola. Ya, saya James Gui. Bu, saya ada laporan yang sangat bagus. Ya, ini akan sangat membantu Ibu untuk buat planning untuk tahun depan. Ya, Bu, jika Ibu mau laporannya, WA ke saya ya, Bu, ya. WA ke saya, kita atur. Oke, Bu, ya. Bye. Nah, itu boleh itu. Itu boleh. Ya, tapi jangan jelasin produknya lewat voice notes. Iya, face to face aja, karena jualan itu harus interaksi. Kita harus bertanya kebutuhannya, keinginannya, budgetnya, prioritasnya, dan itu semua nggak dapat di monolog yang namanya voice notes. Oke, voice notes itu untuk mancing respons, bukan kasih penjelasan. Karena orang kalau sudah dapat penjelasan, dia udah memutuskan nggak perlu. Oke. Itu tadi poin yang perlu kita garis bawahi, ya, bahwa jualan itu harus ada interaksi. Oke, ini makin menguatkan kita. Kalau gitu, kalau di telepon nih Pak James, ya, ini pertanyaan dari Pak Jeffrey dan Pak Bambang. Pak Jeffrey di Jakarta, Pak Bambang di Malang, ya, kurang lebih hampir sama. Biasanya kalau kita telepon customer, ya, itu di telepon kita udah langsung ditolak, ya, apalagi misalkan ini baru. Bahkan ada customer yang mengatakan I hate telemarketing. Yeah. Nah, kalau gitu Pak James, kan ini Bapak mengatakan bahwa ini pancingan dong ketika kita menelpon di awal. Apakah kita langsung menyebutkan produk kita? Tadi sih waktu di awal-awal enggak, ya, tapi menyebutkan nama dan sebagainya. Kalau begitu, ini kayaknya masih belum fix di awal. Artinya step pertama Pak Bambang dan Pak Jeffrey menanyakan hal yang sama supaya nggak ditolak di awal-awal, Pak James. Kunci dulu begitu. Silakan. Oke.
I hate telemarketers because they interrupt me all the time. I hate telemarketers because I tell them I'm not free and still they are talking to me. Yeah, I hate telemarketers because they are pushing their product sedangkan I don't need it. Betul kan? Yeah. Yeah. I hate telemarketers because they are not relevant. Okay? Now, I like telemarketers if they understand that they are interrupting me and they keep it short. I like telemarketers if they offer me something exciting that is useful for me. I like telemarketers if before they tell me about their product, they find out whether it's useful for me. I like telemarketers when I say I'm busy and they say I will arrange another time to talk to you. I like telemarketers. Okay. Yeah. So okay, bukan telemarketers yang disebelin, approach-nya, pendekatannya, caranya. Okay, ya. Satu. Apakah kita sebut nama perusahaan kita ya tadi ya? Oke. Pasti harus sebut. Oke. Halo Ibu Ola, saya James Bu. James dari mana? James dari Akademia Bu. Ya, Ibu pernah dengar nggak Akademia? Nggak pernah ya? Nggak apa-apa Bu. Anyway, kami ini bergerak di bidang training. I keep it short ya Bu ya. I keep it short ya. I know you're busy. I keep it short. Oke ya. 3 kalimat aja selesai. Oke. Kami bergerak di bidang training. Jadi Ibu, ini laporan mau dikasih gratis ke Ibu. Kapan Ibu ada waktu? Saya jelasin. Oke? Dan saya sebut nama perusahaan kok. Tapi bukan seperti robot. Selamat pagi Ibu Ola, saya James Gui dari Academia Education and Training. Kami bergerak produk. Selamat pagi Bu Ola, apa kabar Bu? Saya James. Dari mana? James, tunggu ya. Selamat pagi Bu Ola, apa kabar Bu? Baik. Selamat pagi Bu Ola, saya James Gui dari gua mau nolak nih orang ini. Oke, Hai Ibu Ola, boleh nggak? Salah nggak sih? Enggak kan ya? Hai Ibu Ola, selamat pagi Ibu Ola, kan ceria banget kan? Ini orang ini boleh nih, dari siapa nih? Bahkan kalau saya, Hai Ibu Ola, apa kabar Bu Ola? Anda lagi pikir, ini siapa ya? Siapa ya? Kok begitu akrab? Anda yang penasaran loh, gua pancing lu dekat loh. Oke, selamat pagi Ibu Ola, apa kabar? Aduh, go away. Okay. Pak, ini kayaknya memang lebih pas kalau misalkan ada semacam workshopnya, terus latihan praktek ya Pak James. Yes. Ada Ola, ada. Ini saya ada buat topik yang sama ya, webinar. Awal November, minggu pertama November ya, kami akan ada webinar 2 jam dan 2 jam. So satu sesi 2 jam, besoknya 2 jam lagi. Saya akan kasih jurus-jurus yang lengkap, skrip kata-kata yang persis harus ngomongin. Saya akan diberikan. Oke, silakan smart listeners, Anda WA ke rekan saya Happy 0813 1417 6735. Sekali lagi rekan saya Happy 0813 1417 6735, atau kalau Anda miss, Anda bisa ke Instagram saya James Gui dan DM ke saya. Oke, silakan ke Instagram saya James Gui, DM ke saya aja juga boleh. Oke? Baik. Yes. Baik. Pak James, kita harus tutup perbincangan kita di kesempatan pagi hari ini. Mungkin masih banyak yang belum terungkap, tetapi mudah-mudahan kalau nanti Anda ikutan workshop, Anda bisa mendapatkan gambarannya. Ya. Namun highlight dari telepon yang menjadi powerful bagi para customer kita terjawab di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan manfaatnya ya. Dan Anda bisa tonton ulang rekaman ini di YouTube di kanal Smart FM. Kami pamit, sukses untuk Anda semuanya. Saya Ola Nurlija. Saya James Gui. Have a fantastic day. That was Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Brought to you